Provinsi Jambi. Nah, Bang, berhubung pagi hari ini kita tadi Bang Bembeng Iya. sudah datang. Bisa nggak bahas yang kita tadi itu? Iya, MBG tadi tuh Bang. Oh. Nah, jadi kepala PGN kan sekarang lagi viral ginian Bang. Lagi tertangkap. Iya. Ya, itu pedihnya hari ini keadaan kita di secara nasional, ya kan? Bagaimana pemerintah memikirkan agar masyarakat kita penerima manfaat, baik siswa, murid-murid, lansia, ibu hamil, itu bisa terpenuhi makanan yang bergizi. Sesungguhnya ini program sangat-sangat mulia. Coba kita luaskan dulu cara berpikir ya. Terlepas ada atau tidaknya program pemerintah masalah makan bergizi gratis itu, yang namanya makan plus bergizi tambah lagi gratis itu sudah menjadi kebutuhan setiap individu. Setiap manusia di muka bumi ini butuh makan. Setiap manusia setelah dapat makan pengen bergizi, tambah lagi kalau ada gratis. Ini terlepas ada tidak ada program pemerintah. Artinya saya ingin melihat dari sisi fundamental, hal yang paling mendasar terhadap kebutuhan manusia. Sekarang, selama pemerintah Prabowo Gibran, dibuat itu dalam bentuk program. Apa nggak mulia itu? Mulia. Ya. Dari sisi yang paling mendasar kebutuhan manusia, dijadikan program pemerintah. Sangat oke, sangat bagus. Sangat tepat. Tinggal lagi hari ini pertanyaannya, program itu diurus dengan cara yang bagaimana? Itu yang harus kita diskusikan. Pengelolaan ya Bang. Ya. Iya. Kalau prinsip dasarnya udah benar itu. Seluruh manusia di muka bumi butuh makan. Betul. Setelah dapat makan, naik level butuh yang bergizi. Lebih maju dari itu gratis lagi. Gratis. Ah, itu Sudah itu Bang, tidak perlu ngantri lagi gratis. Tidak perlu lagi ngantri, diantar langsung ke itu. Nggak ada, tidak ada lagi program yang sangat menyentuh terhadap kebutuhan paling mendasar pada tubuh manusia kecuali program ini. Selain dari program MBG, semua program pakai proses dulu Pak. Bangunan dibangun dulu, bukan pondasi, tiang, atap segala macam. Seluruh program selain dari program ini semua butuh panjang proses. Tapi kalau ini langsung diantar ke pintu, langsung diantar ke mulut siswa. Bayangin. Dari sisi program sangat mulia. Cuma hari ini ya, sebelum ditangkapnya kepala BGN itu, banyaklah cara pengelolaannya itu yang sangat-sangat mengecewakan. Dia menarik di permukaan, asik dan bagus saja dalam bentuk informasi di media. Fakta di lapangan, para pengelola dapurnya itu, aduh, sudahlah kasih lele kecil. Laporan dengan presiden, seekor lele. Iya. 1 ekor lele. 19.000 sapi. 19.000 sapi. Sampai ke anak-anak. Subhanallah. Ya Allah. Ini yang saya sampaikan, saya sering sampaikan, tidak ada yang paling kurang hajar perilaku manusia bila mana dia memakan hak tubuh manusia yang lain. Itu tidak ada lagi yang paling kurang ajar. Ya kan? Saya misal mau sedekah nih. Iya Bang. Mel, tolong kasih Bembeng makan sepiring nasi. Sampai di Bembeng cuma sebiji nasi, bayangin. Bukan sepiring, sebiji nasi. Sepiring. Itu namanya perilaku yang paling kurang ajar. Nggak ada lagi di atas tuh. Ini yang tidak boleh terjadi sebenarnya. Manusia paling rendah tuh Bang ya. Itu paling hina. Sudahlah rendah manusianya, paling hina. Kalau ada manusia yang perilakunya memakan nasi milik orang lain, itu perilaku yang paling hina di muka bumi. Nggak ada lagi lain dari. Tapi alhamdulillah, fakta menyatakan kemarin, penanggung jawab tertingginya ditangkap oleh Jaksa Agung, pihak Jaksa Agung. Itu saya sangat betul. Memang tidak patut
dia sebagai tubuh manusia yang layak untuk dihormati. Karena perilakunya sudah sangat menyimpang daripada aslinya sebagai manusia. Program yang paling mulia diperlakukan seperti itu atau dibuat dengan cara-cara yang paling buruk. Ya, kalau korupsi semua orang diduga kuat, kalau kata mantan ketum ketiga itu 99,99% seluruh pejabat korup semua. Ya, korup persoalan yang bangunan, jembatan, proyek, jalan, kita masih itu maklumin budaya paling buruk. Tetapi kalau yang ini lebih daripada buruk itu, wah itu masalahnya. Sudah tuh ditambah lagi kata Emil tadi bang, dia akan melakukan justis karburator apa? Oh, si ketua ini tadi, ya? Justice kolaborator. Mau pengurangan apa tuh? Mau membongkar. Ya, itu bukti bahwa pengelolaan dan manajemen makan bergizi gratis selama ini memang carut marut, banyak bobroknya, sehingga satu dari mereka yang ditangkap kemarin, yang tersangka, salah satu yaitu si Pak Wakil BGN, ingin menjadi justice kolaborator, ingin membongkar itu semua, siapa saja pihak yang terlibat. Sangat bagus, bongkar itu semua. Mantap. Itu semua pihak dalam struktur yang merusak manajemen pengelolaan makan bergizi gratis itu bukan manusia yang sesungguhnya. Ada program paling mulia dari presiden lalu dikelola dengan cara seperti itu paling hina perbuatan itu. Bongkar. Setelah terbongkar mungkin berdampak ke dapur-dapurnya bang, karyawannya sampai bang. ke dapur-dapurnya, ke kerawanan tuh yang sebagaimana kita sukarelawannya lihat itu ya bang. Kalau di TV makanan, aduh ada yang diinjak-injak, ini manusia enggak ini begini nih. Ini kok budaya perilaku kita sudah sangat buruk. Padahal ini tidak ada lagi program perbuatan atau pekerjaan selain daripada ngurus makan. Kalaulah persoalan ngurus makan lalu dibuat dengan cara-cara seperti ini apalagi mau kita katakan manusia itu. Sudah persoalan makan, ini sudah di ujung. Persoalan makan itu sudah persoalan terakhir, tidak ada lagi yang di bawah itu. Itulah kebutuhan paling dasar, paling fundamental. Tetapi dikelola dengan cara seperti itu, waduh, saya nggak bisa lagi mau sebut bagaimana ini. Di atas bajingan lah. Perilaku begitu itu di atas bajingan. Nauzubillah. Karena ini mungkin ditarik ulur lagi karena memang budaya mendarah daging korupsi ini bang. Ya. Sampai tidak memikirkan lagi mana hal-hal yang sampai ini makan. Mano, juga hak dan batil ya. Nah, kalau kita berbicara tentang makan bergizi gratis nih bang, apakah bisa misalnya ini di SPPG nih dari sekolah-sekolah adanya keluhan terkait makanan, mungkin yang belinya tadi tuh harusnya seekor, jadi seperempat ekor bang. Nah, apakah mentah lagi bang, digoreng sendiri, sudah terpotong pangkas minyak sayur yang lagi mahal tadi nih bang. Nah, apakah yang seperti ini bisa dilakukan Pak? Ya, saya minta terusnya berjambi. Kalau masih juga kita temukan para penerima manfaat yang kena efek keracunan dari MBG tersebut, lapor ke Ombudsman. Dan kita minta dapur tersebut harus di-delete, harus dicoret. Tidak layak. Jangankan layak untuk masak nasi, itu berdapur, kalau orang makan hasil pekerjaannya sampai keracunan, itu paling berbahaya dapur itu. Tidak ada lagi perbuatan kalau sesuatu yang kita lakukan di ujung itu menjadi keracunan, itu tidak ada lagi perbuatan lebih buruk dari itu. Maka tidak layak untuk mau di audit, enggak. Langsung itu tidak layak. Nah, saya minta, sekolah-sekolah harus berani menolak apabila memang ditemukan makanan-makanan yang diantar oleh SPPG itu tidak layak dikonsumsi. Ini mau bagaimana waktu kemarin di SMP 7, ya? Kota Jambi bang ya? Kota Jambi. SMP 7 Kota Jambi. Memang gurunya sangat bertanggung jawab. Sebelum dikasih ke siswa, Tester dulu. tes oleh gurunya. Gurunya keracunan. Berarti bang, bukan guru bang, sekolah. Iya. Orang tua juga bisa melapor juga bang. Semuanya, siapa penerima manfaat MBG itu lapor ke Ombudsman. Kita akan minta dapur-dapur seperti itu tidak layak untuk menyajikan makanan yang beracun.
bukan untuk menyediakan makanan yang layak. Tidak pantas mereka. Yang seperti itu bukan dibina, binasakan benar, karena membahayakan. Tidak perlu diaudit. Itu nggak perlu audit. Kalau ada orang berbuat lalu makanannya itu menimbulkan keracunan bagi yang lain, itu nggak perlu diaudit orang itu. Itu memang tidak layak dari hulu sampai hilir pengelolaannya. Apa untuk pengawas ini Ya. yang Beda kalau hanya sekedar misal tapannya nggak layak, seharusnya tapannya misal besi atau aluminium lalu dia jadikan. Kita maklum, makan di atas daun no problem. Tetapi kalau dimakan itu makanan lalu menimbulkan efek keracunan, diare, itu ada something wrong yang luar biasa di sana. Itu memang ada yang tidak baik di situ. Maka tidak ada pembinaan kalau bagi saya. Delete aja. Emang nggak ada tukang masak yang bagus. 240 juta penduduk Indonesia. SPPG itu yang punyanya juga gubernur sembarangan kadang tuh bang. Iya. Yang punya kadang pejabat. Iya. Justru dia pejabat seperti itulah yang kita harus delete. Makanya saya sering sampaikan, saya satir. Dia jangankan jadi pejabat, jadi orang saja masih kita pertanyakan. Layak nggak? Pantas tidak? Kenapa? Karena ada kualifikasi. Iya. Syarat jadi orang itu, jadi manusia, disebut seorang manusia itu ada kualifikasi, ada syarat. Ini mau disebut pejabat, lalu membuat sebuah usaha yang menimbulkan keracunan bagi pihak lain. Jangankan jadi pejabat, jadi orang aja belum layak. Jadi harus dikoreksi, bukan dikoreksi, harus dicoret. Berarti bang untuk masalah MBG, penyaluran dan juga makanan yang diterima itu semuanya bisa dilaporkan. Lapor ke Ombudsman. Kami memang dari pusat, dari Ombudsman pusat, terutama di bawah Korwilnya Pak Nuzran Johar, itu sedang gencar-gencarnya mengawasi segala pengelolaan dapur MBG itu. Sampai ke setiap provinsi di daerah masing-masing sudah diinstruksikan agar mengawasi pengelolaan makanan bergizi gratis yang ada di setiap dapur-dapur MBG itu. Kita ingin uji juga, ini benar nggak para pekerja di dapur-dapur MBG itu layak nggak, sehingga bisa dia menghasilkan produk makanan yang menimbulkan efek racunan. Nah, itu yang harus nanti kami akan lakukan investigasi, kami akan pantau terus. Selain itu kami minta bantu juga dengan masyarakat dan terutama penerima manfaat agar melaporkan bila mana itu menimbulkan masalah bagi mereka. Jangan dibiarkan ini, tidak boleh ada toleransi terhadap makanan yang akan dikonsumsi oleh setiap tubuh manusia. Tidak boleh ada toleransi. Apalagi efeknya itu menimbulkan racun. Itu nggak boleh sekedar berita biasa. Maksudnya apa itu? Bayangin hari ini. Iya. Ada keracunan massal. Biasa aja kita nanggapinnya. Ini maksudnya apa? Tidak ada lagi yang penting dan sangat penting untuk kita urus di muka bumi ini kecuali menyelamatkan manusia. Kecuali mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tidak ada lagi ledatas itu. Tetapi bila mana itu terganggu, terjadi musibah, keracunan seperti itu, nggak boleh ada toleransi. Karena dia sudah mengganggu hal yang paling fundamental. Dia sudah abai terhadap nyawa orang. Nggak boleh. Yang begitu-begitu kita harus bersihkan. Dan untuk pemirsa tentunya barangkali yang sedang menyaksikan acara kita pada pagi hari ini bisa melaporkan ya, kalau misalnya di sekolah kasih tahu atau segala macam tentang MBG bisa dilaporkan melalui Ombudsman lewat WA yang sudah ada di layar kaca Anda di 0811 959 3737. Dan nanti saya bakal bahas isu lainnya juga setelah jeda pariwara berikut ini. Kami segera kembali.